Selamat datang kembali di Laskar Film Channel, tempatnya abstraksi film. Kali ini, film yang akan dibawakan adalah sequel dari film The Matrix yang keempat. Cerita diawali dari seorang laki-laki yang bekerja di perusahaan pembuat game, bernama Thomas Anderson atau Neo. Dia meraih banyak penghargaan, berkat idenya membuat game bernama The Matrix. Ide tersebut berasal dari hayalan Neo yang kadangkala keluar dari pikirannya. Morning, dude. Keseharian Neo seperti orang pada umumnya. Bangun tidur, bekerja, mengobrol dengan rekan kerja, makan, dan lain-lain. Dia juga tertarik pada seorang wanita yang sering mampir ke kafe tempat Neo sering meluangkan waktu. This is my very good friend Thomas Anderson. Wanita tersebut bernama Tiffany. Don't you think she looks like me? Sungguh suatu kebetulan yang aneh. Ciri-ciri wanita tersebut sama dengan salah satu tokoh di dalam game buatan Neo yang bernama Trinity. Namun lambat laun, dia merasakan sejumlah mimpi belakangan ini begitu nyata. Kesadaran Neo kadang melebur dengan imajinasi yang dipikirkan. Hal itu membuatnya bingung, sampai ke tahap mempertanyakan kewarasannya. Having a mental breakdown again. Dia sering menemui psikiater untuk berkonsultasi mengenai hal yang dia alami belakangan ini. Terapi itu sering dilakukan Neo, namun tidak terlalu memberikan solusi pada masalah yang dideritanya. Dia selalu diberikan sebuah pil berwarna biru untuk mencegah guncangan yang terjadi pada pikirannya. Rutinitas yang dilakukan Neo, tuntutan pekerjaan, obrolan dengan rekan, sekarang tampak semakin tidak jelas baginya. Dia semakin mempertanyakan kebenaran dari dunia ini. Pada saat Neo berada di kantor, tiba-tiba dia mendapatkan pesan dari orang tak dikenal. Neo mencoba untuk menemuinya. At last. Orang itu adalah Morpheus. Neo tidak percaya, karakter yang ada pada game buatannya berada di dunia nyata. You can't be a character I coded. Morpheus mencoba memberikan pil merah pada Neo, apabila ingin mengetahui kebenarannya. Neo semakin bingung, dan tiba-tiba pasukan datang untuk menyerang Morpheus. Adegan tembak-menembak pun terjadi. Bos dari perusahaan tersebut terdiam ketika melihat pistol di depannya. Seakan ingatan yang telah hilang muncul kembali. Tiba-tiba dia menyerang Neo, dan menodongkan pistol kepadanya. Neo masih mengira, itu adalah imajinasinya yang tidak terkontrol. Dan tiba-tiba dia berada di tempat psikiater. Do you hear the bell? Dia mencoba membuat Neo menjadi tenang. Dan mengatakan, bahwa Neo sampai ke sini dengan berjalan kaki dan tiba-tiba mengetuk pintunya. Kalut dengan beban pikirannya tersebut, sampai suatu ketika Neo ingin melompat dari gedung. Free my mind. Tiba-tiba seseorang menariknya dari belakang. Who the hell are you? Orang itu bernama Bugs. Neo tampak heran, karena tidak mengenalnya. Namun Bugs terlihat sangat senang bisa bertemu Neo. Bugs menjelaskan bahwa dirinya dulu sama sepertinya, namun dirinya mengetahui kebenarannya, berkat pertemuan tanpa sengaja dengan Neo. Walaupun Neo sendiri tidak menyadarinya. Dia memberitahu bahwa semua orang di sekelilingnya ada, hanya untuk mengawasinya. We want the truth, Neo. Neo mencoba ikut dengan Bugs, untuk mencari kebenarannya. Pintu dibuka, dan mereka langsung berada di dalam sebuah kereta. Namun itu hanyalah pengalihan untuk pergi ke lokasi lainnya. Akhirnya Neo bertemu dengan Morpheus kembali. Mereka menjelaskan, dunia ini hanyalah sebuah program yang secara tidak langsung bukanlah dunia nyata. Terdapat manusia asli di dalamnya yang hanyut dalam imajinasi, dan juga sistem berwujud seperti manusia yang dikenal sebagai bot. This happened. Seketika dia menyadari bahwa Tiffany, wanita yang bertemu dengannya sebelumnya adalah Trinity di dunia nyata. Wanita yang selama ini benar-benar dia cintai.
Apabila jalan cerita sesuai dengan game yang ada, seharusnya Neo sudah meninggal sekarang ini. Namun selama ini Neo masih hidup dan dijaga. Sampai-sampai mereka merubah penampilan fisik Neo di mata orang-orang. Morpheus dan Bugs juga tidak mengetahui alasan yang sebenarnya. You'll take this pill. Neo ditawarkan kembali untuk meminum pil merah atau pil biru. Tentu saja, kali ini dia meminum pil merah. Karena hal tersebut bisa menjawab kebenarannya selama ini. Tiba-tiba mereka sudah dikepung dan diserang. Mereka mencoba untuk melarikan diri, namun bot yang berada di sekitar dikendalikan oleh sistem dan mulai menyerang mereka. Portal kembali ke dunia nyata sudah dibuat. In you go. Neo akhirnya terbangun ke dunia nyata. Dia berada di dalam sebuah tabung, dan terdapat banyak kabel yang terhubung kepadanya. Tampak berbeda sekali dengan dunia imajinasi selama ini. Di depannya terdapat satu tabung dengan orang di dalamnya. Neo yakin sekali, orang itu adalah Trinity. Tiba-tiba terdapat dua robot yang mencoba melepaskan Neo, dan membawanya pergi. Dua robot itu membawa Neo ke tempat Bugs berada. Welcome back to the real world. Morpheus mencoba untuk mengetes Neo. You gotta fight for it. Apakah dia masih seperti Neo yang dahulu, atau sudah kehilangan kemampuannya? Neo masih memiliki kekuatan, dan berhasil melewatinya. Bugs memperkenalkan krunya kepada Neo. This is my crew. Semua orang di sana ternyata sangat menghormati Neo, dan menganggapnya legenda. Apa yang sudah dilakukan Neo pada masa lalu memberikan perubahan besar bagi manusia, dan juga para mesin. Terdapat beberapa mesin yang memberontak, dan mulai berpihak pada manusia. Welcome to Io. Mereka membawa Neo ke tempat persembunyian manusia pada masa sekarang. It is you. Ternyata pemimpin dari daerah tersebut adalah teman lama Neo, yang bernama Niobe. Namun tanpa disangka, Bugs dan yang lainnya malah ditahan karena melakukan tindakan yang berbahaya bagi kaumnya. Yang diinginkan Niobe sekarang adalah kedamaian tanpa peperangan. Oleh karena itu, yang akan dilakukan mereka hanyalah bersembunyi selamanya. Trinity is alive. Neo meminta Niobe untuk membantunya menyelamatkan Trinity. Namun Niobe menolak, karena hal tersebut dapat membahayakan rakyatnya. Untuk mencegah hal-hal di luar kendali, Neo ditahan di tempat tersebut. Tanpa diduga, Bugs dan krunya menjemput Neo dan melarikan diri. Mereka ingin membantu Neo menyelamatkan Trinity. Got her. Yang dilakukan pertama kali adalah kembali ke dunia program, dan mencoba meyakinkan Trinity terlebih dahulu. Namun tempat mereka berpindah sudah ditunggu seseorang. Smith. Dia adalah bos dari Neo tempat bekerja. Dan ternyata, sebenarnya dia adalah Smith. Perlu diketahui, Smith adalah musuh dari Neo pada masa lalu, dan dia juga merupakan kode program. Namun akhirnya sekarang ini dia memiliki kesadaran untuk bertindak sendiri. Saat ini dia bertujuan untuk menemukan si analis, yang tak lain adalah psikiater dari Neo di dunia program. Dia ingin membalas perlakuannya, yang membuatnya dalam kendali sebelumnya. Karena mereka memang bermusuhan dari dulu, tiada hari bertemu tanpa perkelahian. Mojo, right? Mereka menemukan Trinity di sebuah gudang motornya. My life wasn't a life. Neo berusaha menjelaskan perlahan mengenai kenyataan yang terjadi. Finally, we can talk like adults. Tiba-tiba waktu berjalan sangat lambat, dan ternyata itu adalah perbuatan si analis. Dia menjelaskan alasan kenapa Neo dan Trinity tidak mati, dan malah dijaga. Ternyata dialah yang menghidupkan Neo dan Trinity lagi. Idenya adalah, menggunakan kekuatan mereka berdua untuk dijadikan sebagai sumber energi. Dan ternyata percobaan tersebut berhasil. Polisi mulai berdatangan, dan terpaksa mereka harus segera pergi.
Time to go. Saat kembali ke dunia nyata, mereka tertangkap oleh anak buah Niobe. Mereka semua dibawa kemudian diinterogasi. Tiba-tiba, salah satu robot yang berpihak pada manusia datang untuk memberikan pesan. Him? Dia meminta untuk bertemu dengan Neo, untuk membahas masalah penting. We met a long time ago. Orang itu bernama Sati. Pada masa lalu dia juga pernah bertemu dengan Neo. Ayahnya adalah salah satu insinyur, yang membuat alat untuk menyedot energi dari Neo dan Trinity. Namun dia merasa kegunaan alat itu sudah terlalu berlebihan. Pada akhirnya, nyawa ayahnya direnggut juga. Dia ingin mewujudkan keinginan ayahnya, yaitu membantu Neo. Dia memberitahu, si analis ingin membuat kesepakatan dengan Neo. Apabila Trinity dengan sukarela ingin bersama Neo, maka mereka akan dibiarkan. Namun apabila Trinity tidak bersedia, maka Neo yang harus menyerah kembali dengan si analis. Sati memiliki rencana untuk langsung mengeluarkan Trinity apabila dia setuju untuk bersama Neo. Sehingga dengan mudah dapat melarikan diri. We wait. Neo mencoba menjelaskan semuanya, dan mengajak Trinity ikut bersamanya. I can't be her. Trinity masih ragu, seketika keluarganya berdatangan dan meminta untuk segera pergi. Neo sudah menyerah dan ditangkap oleh pasukan. Namun akhirnya Trinity membuat keputusan untuk bersama Neo. My name is Trinity. Pertarungan pun tidak dapat dihindari lagi. Sang analis mengeluarkan kemampuan penghenti waktunya. Dia mencoba untuk membunuh Trinity. Smith? Tanpa diduga, Smith tiba-tiba muncul. Sang analis pun bingung, karena anehnya dia tidak terkena sistem penghenti waktu. Seketika Smith menghajar sang analis, dan waktu kembali normal. Kemampuan Trinity pun akhirnya bangkit. Get her out. Get her out. Pasukan Sentinel mencoba untuk mencari tubuh Trinity, namun sudah hilang dibawa pergi. Sekarang tugas mereka adalah lolos dari kejaran tersebut. Neo dan Trinity pergi menjauh dari tim untuk menyelamatkan mereka. Serangan datang bertubi-tubi, dan Neo terus melindunginya. Mereka sudah terkepung di atas gedung. My dream ended here. Satu-satunya jalan adalah dengan melompat. Ternyata Trinity juga memiliki kemampuan untuk terbang, dan akhirnya mereka selamat. Setelah bertahun-tahun di dalam dunia palsu, mereka tetap percaya satu sama lain. Dan akhirnya mereka dapat dipersatukan kembali. Sekian alur cerita filmnya. Apabila ada kesan maupun pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, agar channel ini semakin berkembang. Sampai jumpa di video berikutnya.